Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Anindita Praestidama dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya berperan sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Di sini kami dari SGDB 3 akan mempresentasikan student project kami untuk blog behavior dengan judul Gangguan Kepribadian Obsesif Kompulsif dalam kurung bukan OCD. Di sini juga sudah terlampir nama-nama anggota beserta NIM masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk melanjutkan. Mohon izin dokter, perkenalkan nama saya Vanatan Cita dengan 3 digit NIM terakhir 006. Nah, jadi di sini mohon izin saya untuk menjelaskan latar belakang dari topik yang kami bawakan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah OCPD adalah gangguan kepribadian dengan perfeksionisme, keteraturan ekstrim, dan kebutuhan kontrol yang bersifat egosintonik. Nah, selanjutnya OCPD ini dianggap wajar oleh penderita atau egosintonik. Sedangkan OCD itu dirasakan mengganggu atau egodistonik. Nah, jadi prevalensi OCPD di populasi umum itu sekitar 1,9 sampai dengan 7,8% dengan variasi usia, pendidikan, dan budaya yang berbeda-beda. Baik, adapun dari rumusan masalah terkait dengan topik yang kami bawakan pada hari ini, yaitu yang pertama, apa perbedaan utama antara OCPD dan OCD, dan yang kedua itu bagaimana gambaran klinis dan penata laksanaan OCPD dalam konteks psikiatri modern. Baik, adapun juga tujuan penulisan, yaitu yang pertama adalah menjelaskan perbedaan mendasar OCPD dengan OCD, dan yang kedua itu mendeskripsikan gambaran klinis serta pendekatan diagnosis dan terapi OCPD. Baik, selanjutnya ada manfaat penulisan, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan pemahaman lebih jelas mengenai OCPD sebagai entitas gangguan kepribadian yang berbeda dari OCD. Sedangkan yang kedua ada manfaat khusus, yaitu membantu mahasiswa dan klinisi dalam mengenali OCPD serta merancang pendekatan terapi yang tepat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dokter. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Chelsea Gracia Lalim dengan 3 digit NIM terakhir 102. Saya izin untuk menjelaskan tentang definisi OCPD menurut DSM-5 dan juga ICD-10 atau 11. Jadi, Obsessive Compulsive Personality Disorder atau OCPD ini adalah salah satu gangguan kepribadian yang bersifat kronis, yang mana artinya kondisi ini menetap dan sering berlangsung sepanjang kehidupan individu. Menurut DSM-5, OCPD didefinisikan sebagai pola yang dapat menimbulkan penderitaan klinis atau mengganggu fungsi sehari-hari. Adapun ciri-ciri OCPD antara lain adalah fokus yang berlebihan pada keteraturan, kemudian perfeksionisme yang justru menghambat penyelesaian tugas. Selain itu, penderita biasanya terlalu mengabdikan diri pada pekerjaan dan produktivitas sampai mengorbankan waktu luang maupun hubungan sosial. Mereka juga cenderung kaku dalam memegang nilai moral dan etika, sulit membuang barang yang sudah usang atau tidak berguna, enggan mendelegasikan tugas kepada orang lain, bersikap sangat hemat terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta menunjukkan sikap kaku dan keras kepala. Sementara itu, menurut ICD-10, OCPD ini dapat dikategorikan dengan kode F60,5. Dalam definisi ini, gangguan ditandai dengan pola menetap berupa infleksibilitas, keteraturan yang ekstrim, dan perfeksionisme, yang pada akhirnya itu mengurangi efisiensi dan dapat bermanifestasi di berbagai aspek kehidupan individu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Jericho C.C. Laksana dengan 3 digit NIM terakhir 142. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang prevalensi OCPD di populasi umum dan klinis. Nah, untuk populasi umum sendiri ini berdasarkan DSM-4, ini ada sekitar 3 hingga 8% prevalensi OCPD di populasi yang umum. Kemudian menurut meta-analisis secara global juga ini kurang lebih sekitar 6,5% dari 4,3 hingga 9,1% pasien yang didiagnosis. Kemudian untuk distribusinya ini lebih sering pada laki-laki dan cenderung menurun seiring usia. Kemudian untuk populasi klinis ini sendiri sekitar 8,7% untuk rawat jalan hingga 23,3% untuk pasien yang rawat inap. Kemudian komorbiditasnya ini sering muncul bersama gangguan kecemasan, depresi mayor, dan juga OCD. Untuk karakteristiknya ini sendiri, perfeksionisme ekstrim, kebutuhan keteraturan, kemudian juga rigiditas yang kognitif, sehingga dapat memperburuk prognosis. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Marsha Pridharma dengan 3 digit terakhir 150. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan fundamental antara Obsessive Compulsive Personality Disorder atau OCPD dengan Obsessive Compulsive Disorder atau OCD.
Perbedaannya terletak pada sifat gejala dan kesadaran penderitanya, di mana OCPD ditandai dengan pola kepribadian menetap berupa perfeksionisme, keterikatan pada aturan, serta kebutuhan kuat untuk mengendalikan lingkungannya. Yang bersifat egosintonik, di mana penderita merasa perilakunya wajar atau benar, meskipun sudah mengganggu relasi dan pekerjaannya. Sebaliknya, OCD ditandai dengan obsesi berupa pikiran atau dorongan intrusif yang menimbulkan kecemasan, diikuti dengan kompulsi atau perilaku berulang untuk meredakan kecemasannya. Gejala OCD bersifat egoistonik, artinya penderita menyadari perilakunya berlebihan, namun tidak mampu untuk menghentikannya. Baik, perkenalkan nama saya Siver Fetio Putra dengan tiga digit tim terakhir 176. Di sini saya akan menjelaskan faktor biologis, genetik, dan neurobiologi. Faktor biologis punya peran dasar dalam OCPD, bukan hanya lingkungan semata. Nah, secara genetik, ada kecenderungan hereditas. Jadi kalau ada keluarga dengan sifat obsesif atau perfeksionis, risikonya lebih tinggi. Tapi gen saja tidak cukup, lingkungan, stres, hormon, dan nutrisi juga ikut berpengaruh. Di otak, gangguan pada prefrontal cortex bikin fungsi eksekutif terganggu, sehingga pikiran jadi kaku dan sulit beradaptasi. Selain itu, ketidakseimbangan serotonin dan masalah pada sirkuit frontostriatal menjelaskan kenapa fleksibilitas berpikir berkurang. Dengan memahami dasar biologis ini, kita bisa merancang intervensi yang lebih tepat untuk OCPD. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Daryl Chandra dengan 3 digit NIM 168 dan saya izin melanjutkan dengan membahas faktor psikososial, terutama pola asuh yang kaku, juga lingkungan yang penuh tuntutan. Faktor psikososial berperan penting dalam perkembangan gangguan OCPD. Pola didik yang bersifat otoriter atau sangat disiplin dapat mengarah kepada karakteristik obsesif seperti kekakuan dan perfeksionisme. Dalam konteks ini, pola asuh yang ketat seringkali membentuk anak untuk menginternalisasi harapan yang tinggi dan memperjuangkan kontrol terhadap segala situasi, yang selanjutnya dapat berkembang menjadi ciri-ciri OCPD. Anak-anak yang tumbuh di bawah pola asuh ini seringkali merasa tertekan untuk memenuhi standar yang tidak realistis, yang mana dapat menimbulkan kecemasan dan perilaku penghindaran ketika mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi. Lebih lanjut, lingkungan yang penuh dengan tuntutan, di mana individu berhadapan dengan tekanan akademik atau prestasi sosial yang tinggi, cenderung memperburuk gejala OCPD. Lingkungan seperti ini menciptakan situasi di mana individu merasa bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk melakukan sesuatu, mengakibatkan rigiditas dalam pola pikir dan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan. Tekanan untuk berprestasi dapat memperkuat keyakinan bahwa kontrol yang ketat dan pengaturan yang ekstrim adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan, mendukung perilaku kaku yang dialami oleh individu dengan OCPD. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke temperamen kepribadian yang mendasari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syarif Vanessa Melody Marbu dengan 3 digit NIM akhir 126. Temperamen merupakan dasar bawaan dari kepribadian yang bisa memengaruhi terbentuknya perilaku normal maupun patologis. Dalam model 9 Types of Temperament atau NTTN, ada beberapa tipe yang terbukti berhubungan dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif bukan OCPD. Pertama, tipe NTT1, yaitu individu yang perfeksionis, teratur, teliti, disiplin, dan cenderung kaku. Sifat-sifat ini dasarnya adaptif dan bila berlebihan bisa berkembang menjadi ciri khas OCPD. Kedua, tipe NTT6 ditandai dengan kecemasan, sikap waspada, dan keraguan-raguan. Mereka cenderung mencari rasa aman dan berusaha mengendalikan situasi yang juga bisa berujung pada pola OCPD. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sifat perfeksionis dan sikap waspada yang normal bila terlalu ekstrim bisa berubah menjadi pola kepribadian obsesif kompulsif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan saya Inyoman Ananta Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama dari perfeksionisme adiktif, rigiditas, dan juga kesulitan mendelegasikan tugas. Yang pertama, mengenai perfeksionisme adiktif itu adalah suatu standar yang kaku dan tidak realistis dengan evaluasi diri yang keras, yang dimana memiliki ciri-ciri khawatir berlebihan terhadap kesalahan, sulit puas dengan pencapaian, ragu diri, dan fokus pada ekspektasi orang lain, yang mana ini memiliki dampak pada kecemasan, depresi, harga diri rendah, dan maladaptasi dari psikologis.
Baik, selanjutnya yaitu rigiditas ataupun kekakuan disebutnya itu adalah sifat infleksibel terkait obsesionalitas dan keras kepala, yang dimana memiliki ciri-ciri sulit beradaptasi pada perubahan dan terikat pada rutinitas ataupun keyakinannya sendiri. Nah, memiliki dampak pada tekanan emosionalnya dan juga berhubungan dengan gangguan kepribadian. Selanjutnya adalah kesulitan menyelesaikan tugas, yang mana merupakan hambatan untuk mempercayakan tugas pada orang lain. Ini ciri-cirinya takut kehilangan kontrol dan menganggap hanya dirinya sendiri yang lebih baik ataupun lebih efisien. Yang mana memiliki dampak tuh beban kerja berlebihan, memiliki kecemasan, dan menghambat dari efektivitas kerja somatik. Perkenalkan, saya Niputra Evalia Putri Santosa dengan 3 digit NIM terakhir 054. Melanjutkan dengan pembahasan yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan ke subbab pendekatan terapi pada gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD. Yang pada umumnya itu menekankan pada psikoterapi, terutama terapi perilaku kognitif ataupun cognitive behavioral therapy atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien mengubah pola pikir yang kaku, kemudian perfeksionistik, serta meningkatkan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu, ketika pasien juga mengalami komorbid depresi mayor atau gangguan ansietas yang signifikan, maka pendekatan farmakoterapi menjadi penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, pemilihan yang digunakan adalah selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs, seperti misalnya citalopram, sertralin, fluoxamine, dan juga fluoxetine. Dapat digunakan untuk mengurangi gejala afektif dan juga ansietas sehingga pasien dapat berfungsi lebih baik secara sosial maupun juga adaptif. Bukti klinis menunjukkan bahwa citalopram lebih unggul dibandingkan sertralin dalam mengurangi gejala depresi pada pasien OCPD dengan depresi berat, sedangkan fluvoxamine terbukti lebih efektif dibandingkan placebo meski dalam studi dengan skala sampel yang kecil. Selain itu, hasil penelitian pada pasien OCD meskipun berbeda secara diagnostik menunjukkan bahwa SSRIs secara konsisten telah lebih efektif dibandingkan dengan placebo dalam menurunkan gejala obsesif kompulsif dengan respon klinis hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Temuan ini kemudian menjadi relevan bagi OCPD karena adanya tumpang tindih pada aspek ansietas dan juga perfeksionisme. Dengan demikian, SSRI bisa dipandang sebagai terapi pendukung pada pasien OCPD dengan depresi ataupun ansietas yang signifikan. Akan tetapi, karena pengaruh obat lebih besar terhadap gejala komorbid dibandingkan inti rigiditas kepribadian, maka kombinasi SSRIs dengan psikoterapi jangka panjang tetap menjadi pendekatan yang paling optimal untuk bisa memodifikasi pola kepribadian maladaptif secara menyeluruh. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi, tetapi sebelumnya perkenalkan nama saya Mary Lydia Tristabria Seran dengan 3 digit NIM terakhir saya 236. Saya akan membahas terkait diagnosis banding dari OCPD. Diagnosis banding OCPD perlu dilakukan karena gejalanya sering mirip dengan beberapa kondisi lain. Pertama, perlu dibedakan dengan OCD. Pada OCD terdapat obsesi dan kompulsi yang mengganggu. Sementara OCPD lebih merupakan pola kepribadian yang menetap berupa perfeksionisme, keteraturan berlebihan, dan kebutuhan kontrol. Jika keduanya memenuhi kriteria, keduanya bisa ditegakkan bersamaan. Kedua, hoarding disorder juga bisa mirip karena adanya penumpukan barang. Namun, bila kriteria hoarding terpenuhi, maka diagnosis hoarding ditegakkan terpisah dari OCPD. Ketiga, ada juga kemiripan dengan gangguan kepribadian lain, misalnya narsistik yang menekankan pada pencapaian dan pengagungan diri, serta skizoid yang tampak sangat fokus pada pekerjaan akibat penarikan diri sosial, bukan perfeksionisme seperti pada OCPD. Terakhir, OCPD juga harus dibedakan dengan perubahan kepribadian akibat kondisi medis atau penggunaan zat. Gejala yang muncul karena faktor medis atau zat tidak langsung menunjukkan OCPD. Diagnosis OCPD ditegakkan hanya bila sifat-sifat obsesif-kompulsif menetap, kaku, maladaptif, dan mengganggu fungsi sosial maupun pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam dokter. Perkenalkan nama saya Ramon Derby Smart dengan 3 NIM terakhir 08. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi untuk adanya pendekatan terapi, yang pertama ada cognitive behavioral therapy atau CBT, di mana berfokus pada perubahan pola pikir kaku dan perilaku maladaptif. Teknik utamanya restrukturisasi kognitif dan latihan perilaku, dan terbukti efektif dalam mengurangi gejala stres serta meningkatkan fungsi harian, yang dimana memberikan manfaat jangka panjang. Lalu ada pun terapi psikodinamik, mengeksplorasi konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Di mana ada pula tekniknya interpretasi dan eksplorasi transference.
yang dimana akan membantu individu memahami akar dari kebutuhan akan kontrol dan perfeksionisme. Ditekankan juga pada dinamika emosional dan pola hubungan interpersonal. Lalu ada pun skema terapi yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah skema maladaptif yang terbentuk sejak masa kanak-kanak. Teknik yang digunakan meliputi cognitive restructuring and reparenting, dan dimana fokus dalam pengembangan keterampilan interpersonal dan regulasi emosi, dan juga efektif dalam menghasilkan perubahan jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputra Vala Putri Santosa dengan 3 digit NIM terakhir 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnostik dari OCPD atau gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Pada DSM-5 termasuk dalam klaster C, sedangkan dalam ICD-10 itu dikenal dengan istilah Unencastic Personality Disorder yang kodenya adalah F60.5. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, keduanya itu menekankan pola kepribadian yang rigid, perfeksionistik, dan juga penuh kebutuhan kontrol. Pada DSM-5, diagnosis OCPD ditegakkan jika terdapat minimal 4 dari 8 gejala seperti preokupasi berlebihan terhadap detail dan aturan, kemudian perfeksionisme yang menghambat penyelesaian tugas, dedikasi kerja berlebihan sehingga mengorbankan relasi, kesulitan membuang barang lama, hingga sikap kaku dan juga keras kepala. Sementara itu, pada ICD-10 juga mensyaratkan sedikitnya 4 dari beberapa gejala atau beberapa karakteristik termasuk keraguan berlebihan, perfeksionisme, dedikasi kerja yang ekstrim, dan juga moralitas yang kaku, kecenderungan mengontrol orang lain, serta kesulitan membuang barang. Dengan demikian, baik dari DSM-5 maupun ICD-10 sama-sama menegaskan inti dari OCPD, yaitu perfeksionisme rigid, kebutuhan kontrol yang tinggi, dan juga hilangnya fleksibilitas yang berdampak pada fungsi adaptif dari masing-masing individu itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan multimodal untuk memperbaiki fungsi sosial dan juga kualitas hidup pasien. Adapun pendekatan ini itu mengkombinasikan antara farmakoterapi dan juga psikoterapi non-farmakologis. Dari sisi farmakoterapi, SSRI seperti citalopram dan juga fluvoxamine terbukti efektif serta memiliki tingkat dropout yang rendah. Selain itu, clomipramine juga dapat digunakan untuk menekan gejala meskipun tidak termasuk dalam golongan SSRI. Namun, sampai saat ini belum ada farmakoterapi yang ditetapkan sebagai gold standard untuk penanganan OCPD. Karena itu, peran psikoterapi menjadi penting. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain seperti cognitive behavioral therapy atau CBT, psikoterapi dinamis jangka pendek, dan juga terapi skema. Efektivitas pendekatan psikoterapi sendiri ditunjukkan melalui penelitian oleh Spartberg dan juga rekan-rekannya, di mana studi tersebut menunjukkan bahwa CBT dan psikoterapi dinamis jangka pendek memberikan perkembangan yang signifikan pada pasien OCPD, dan sekitar 40% dari perubahan itu dapat bertahan lebih dari 2 tahun. Namun, ada tantangan dalam penanganan ini, yang mana karakter keras kepala yang menjadi ciri pasien OCPD seringkali menjadi hambatan dalam proses terapi. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang lebih efektif adalah mengintegrasikan farmakoterapi dengan psikoterapi non-farmakologis. Pendekatan multimodal ini diharapkan mampu memperbaiki fungsi sosial dan juga kualitas hidup pasien secara lebih optimal. Tentunya intervensi harus disusun dengan secara individual dengan mempertimbangkan variabilitas gejala dan kebutuhan psikososial masing-masing pasien. Baiklah, kita telah tiba pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yang pertama, OCPD adalah gangguan kepribadian yang berbeda dari OCD, ditandai dengan perfeksionisme dan rigiditas yang bersifat menetap dan egosintonik. Yang kedua, pemahaman yang baik penting untuk diagnosis tepat, pencegahan salah kaprah dengan OCD, dan intervensi terapi yang efektif. Baik, mohon izin untuk melanjutkan kembali presentasi. Tetapi sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Mary Lydia Tristabria Seran dengan 3 digit NIM terakhir saya 236. Di sini saya akan membahas terkait saran. Penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme neurobiologis dan faktor psikososial yang berperan pada OCPD masih sangat dibutuhkan, mengingat bukti ilmiah saat ini masih terbatas jika dibandingkan dengan OCD. Hal ini diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dalam penentuan strategi, diagnosis maupun terapi yang lebih spesifik dan efektif. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar OCPD lebih mudah dikenali serta tidak disalahartikan sebagai OCD. Dukungan dari institusi pendidikan dan layanan kesehatan dalam menyediakan sumber daya serta pelatihan juga penting, sehingga penata laksanaan pasien dengan OCPD dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berdampak positif pada kualitas hidup penderita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja selama presentasi kami kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.